Pelakor itu awalnya pamer mobil barunya katanya hadiah dari suamiku. Namun aku yang melihat itu justru diam dan balik buat mereka menangis. Saat aku tarik semua harta milik suamiku, agar ia tak bisa membayar angsuran mobilnya. Sebelum masuk ke ceritanya, absen dulu yuk dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Oke, kita mulai. Anissa memutar kunci di lubang pintu apartemennya. Suara klik pelan seolah menjadi satu-satunya penanda akhir dari hari yang panjang. Lelah merayap di sekujur tulang punggungnya. Sisa-sisa rapat maraton dan tumpukan laporan yang menuntut perhatian penuh. Ia melonggarkan ikatan syal di lehernya. Menghirup dalam-dalam aroma familiar dari rumah. Bukan aroma masakan. Bukan pula pengharum ruangan. Itu adalah aroma ketenangan. Aroma yang ia bangun bata demi bata dengan kerja kerasnya selama ini. Saat pintu terbuka, pemandangan di dalamnya seketika menghapus sebagian penatnya. Lampu-lampu temara menyala, menciptakan suasana hangat dan nyaman. Dari arah dapur, terdengar alunan musik jazz lembut yang mengalun dari pengeras suara kecil. Lalu, sosok itu muncul. Bayu, suaminya, berjalan menghampirinya dengan senyum paling menawan yang selalu berhasil meluluhkan hatinya. Ia hanya mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek, namun di mata Anissa, ia adalah pria paling tampan di seluruh jagat raya. "Sayang, kamu sudah pulang," sapa Bayu. Suaranya rendah dan menenangkan. Ia mengambil tas kerja dari tangan Anissa dan meletakkannya di atas meja konsol. Kemudian, tangannya yang hangat menangkup pipi Anissa. Ibu jarinya mengusap lembut kulit di bawah matanya. Kelihatan capek sekali. Rapatnya lancar. Anissa mengangguk, menyandarkan kepalanya sejenak di telapak tangan suaminya. Sentuhan itu seperti sihir, mampu menyedot semua energi negatif yang ia kumpulkan seharian. "Lancar, Mas, tapi benar-benar menguras tenaga. Ada klien baru yang permintaannya luar biasa rumit." "Sudah, jangan dipikirkan lagi," bisik Bayu, lalu mengecup kening Anissa lama. "Sekarang waktunya istriku ini istirahat. Aku sudah siapkan air hangat untuk kamu mandi, dan makan malam sebentar lagi siap. Sup iga kesukaanmu." Anissa tersenyum. Inilah surga dunianya. Inilah alasan ia rela bekerja membanting tulang dari pagi hingga petang. Untuk pulang ke pelukan hangat seorang suami yang begitu memanjakannya, yang tahu persis cara membuatnya merasa seperti satu-satunya wanita di dunia. Pernikahan mereka sudah berjalan 5 tahun, dan bagi Anissa, setiap hari terasa seperti bulan madu yang tak pernah usai. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung. Teman-temannya di kantor sering mengeluh tentang suami mereka yang cuek, yang tidak pernah membantu pekerjaan rumah, atau yang pelit dalam memberikan pujian. Suami Anissa adalah kebalikannya. Bayu adalah paket lengkap. Ia romantis, perhatian, dan selalu punya kata-kata manis yang membuat Anissa melambung. Setelah mandi air hangat yang menyegarkan, Anissa keluar dari kamar dengan perasaan jauh lebih baik. Aroma sup iga yang gurih kini menguar lebih kuat, memanggilnya ke meja makan. Di sana, semua sudah tertata rapi. 2 piring, 2 set alat makan, dan semangkuk besar sup iga yang masih mengepul, ditaburi bawang goreng dan irisan seledri. Bayu sedang menuangkan nasi ke piringnya. "Duduk, Tuan Putri," kata Bayu dengan nada bercanda. Anissa terkekeh dan duduk di kursinya. Mereka makan dalam diam yang nyaman, hanya ditemani alunan musik jazz yang sama. Anissa memperhatikan suaminya. Gurat-gurat ketampanan di wajah Bayu tak pernah lekang oleh waktu. Ia memang bukan pria yang sukses secara materi, setidaknya belum. Pekerjaan Bayu serabutan. Kadang ia menjadi perantara jual beli properti, kadang mencoba peruntungan di dunia event organizer. Lain waktu ia sibuk dengan proyek-proyek rintisan yang seringkali layu sebelum berkembang. Penghasilannya tidak pernah menentu, jauh di bawah gaji Anissa sebagai seorang manajer pemasaran senior di sebuah perusahaan multinasional. Namun, Anissa tidak pernah mempermasalahkan itu. Sejak awal, ia jatuh cinta pada semangat dan mimpi-mimpi besar Bayu. Ia percaya, suaminya adalah seorang visioner yang hanya belum menemukan panggung yang tepat. Ia melihat dirinya sebagai pendukung utama,
fondasi kokoh tempat Bayu bisa berpijak untuk melompat lebih tinggi. Semua tagihan rumah, cicilan apartemen, biaya hidup sehari-hari, semua ditanggung oleh Anissa. Ia yang mengelola keuangan dengan cermat, memastikan semua kebutuhan terpenuhi dan masih ada sisa untuk ditabung. Bayu, dengan senyum manisnya, menyerahkan semua urusan finansial padanya. Kamu kan yang paling pintar soal uang. Sayang, aku percaya penuh sama kamu. Begitu katanya selalu. Anissa menganggap itu sebagai sebuah tanda kepercayaan, bukan sebagai bentuk lepas tangan. Ia bangga bisa menyediakan kehidupan yang nyaman untuk mereka berdua. Ia senang melihat Bayu bisa mengejar mimpinya tanpa perlu khawatir soal perut dan atap di atas kepala. Baginya, cinta mereka adalah kemitraan. Ia menyediakan stabilitas. Bayu menyediakan kebahagiaan dan warna dalam hidupnya. Sebuah simbiosis mutualisme yang sempurna, pikirnya. Gimana supnya? Enak? Tanya Bayu, membuyarkan lamunan Anissa. Enak banget, Mas. Pas rasanya. Kamu memang jago masak. Puji Anissa tulus. Bayu tersenyum bangga. Apa sih yang gak buat kamu, sayang? Malam itu, seperti malam-malam lainnya, mereka habiskan dengan mengobrol ringan di sofa. Bayu memijat kaki Anissa yang pegal sambil bercerita tentang ide bisnis terbarunya. Sebuah konsep kafe digital dengan teknologi interaktif. Anissa mendengarkan dengan saksama, sesekali memberikan masukan dari sudut pandang pemasaran. Ia selalu mendukung, meski dalam hatinya ia tahu kemungkinan besar ide ini akan bernasib sama seperti ide-ide sebelumnya. Namun, melihat binar di mata Bayu saat bercerita sudah cukup menjadi bayaran baginya. Sebelum tidur, saat Anissa sedang menyisir rambutnya di depan meja rias, Bayu datang dari belakang dan memeluknya. Ia menyandarkan dagunya di bahu Anissa, menatap pantulan wajah mereka di cermin. "Terima kasih ya, sayang," bisiknya. "Terima kasih untuk apa?" tanya Anissa lembut. "Untuk semuanya. Untuk sudah jadi istri yang luar biasa. Untuk selalu percaya sama aku. Bahkan saat aku sendiri kadang ragu. Aku janji, suatu saat aku akan balas semua kebaikan kamu. Aku akan buat kamu jadi wanita paling bahagia, yang gak perlu lagi kerja keras seperti ini." Anissa tersenyum, hatinya menghangat. Ia memegang tangan Bayu yang melingkar di perutnya. "Aku sudah bahagia kok, Mas. Sangat bahagia." Ia benar-benar percaya pada setiap kata yang keluar dari mulutnya. Ia percaya pada surga kecil yang mereka bangun bersama di apartemen itu. Ia tidak tahu bahwa di balik dinding surga palsunya, fondasinya sudah retak dan siap runtuh. Ia tidak tahu bahwa pria yang memeluknya dengan begitu erat, yang membisikkan janji-janji manis di telinganya, sedang menyembunyikan sebuah neraka yang kelak akan membakar seluruh dunianya hingga menjadi abu. Anissa tertidur lelap malam itu, dalam dekapan suaminya, tanpa sedikit pun firasat bahwa kebahagiaan yang ia rasakan hanyalah sebuah ilusi yang tersusun rapi, menunggu waktu untuk dihancurkan berkeping-keping. Beberapa minggu berlalu dalam ritme yang sama. Anissa sibuk dengan pekerjaannya, sementara Bayu sibuk dengan proyek-proyek tak kasat matanya. Keharmonisan rumah tangga mereka tampak tak tergoyahkan. Namun, Anissa mulai merasakan ada sesuatu yang berbeda. Benih-benih perubahan itu ditanam Bayu dengan sangat halus, setetes demi setetes, hingga Anissa tidak menyadari kapan racun itu mulai bekerja. Semuanya dimulai dari keluhan-keluhan kecil. Suatu malam, Bayu pulang dengan wajah kusut. Ia melempar kunci mobil tua mereka ke atas meja dengan sedikit kasar. Suara dentingnya terdengar lebih nyaring dari biasanya. "Kenapa, Mas?" tanya Anissa, yang sedang membaca buku di sofa. "Mobil kita, sayang, tadi mogok lagi di tengah jalan. Malu banget diliatin orang-orang. Untung ada teman yang bantu dorong," keluh Bayu sambil merebahkan diri di samping Anissa. "Mana besok aku ada janji ketemu calon investor penting. Gimana aku mau meyakinkan mereka kalau datang pakai mobil yang suaranya sudah kayak mesin penggiling kopi?" Anissa menghela napas. Ia tahu mobil mereka memang sudah tua, warisan dari ayahnya. Tapi selama ini mobil itu masih berfungsi dengan baik untuk kebutuhan sehari-hari. Ya sudah,
Besok pakai taksi online saja, Mas. Lebih praktis dan representatif. Bukan itu masalahnya, Anissa, kata Bayu. Nadanya sedikit berubah, lebih serius. Ini soal citra, soal persepsi. Di dunia bisnis, penampilan itu nomor satu. Orang akan menilai kita dari apa yang kita pakai, apa yang kita kendarai. Mobil itu bukan cuma alat transportasi, tapi juga kartu nama. Anissa terdiam. Ia tidak sepenuhnya setuju, tapi ia bisa memahami sudut pandang Bayu. Beberapa hari kemudian, Bayu mulai sering menunjukkan brosur-brosur mobil di ponselnya. Mobil-mobil sedan Eropa yang mengkilap, dengan harga yang membuat Anissa menelan ludah. Lihat deh, sayang. Keren ya? Warnanya elegan sekali. Cocok untuk antar jemput kamu ke kantor juga, kata Bayu sambil menyodorkan layar ponselnya. Anissa hanya tersenyum tipis. Keren sih, Mas. Tapi harganya juga keren. Kita belum ada anggaran untuk itu. Bayu tidak memaksa. Ia hanya tersenyum, lalu menyimpan ponselnya. Tapi esoknya, ia akan membahas topik itu lagi dari sudut yang berbeda. Ia akan bercerita tentang temannya yang berhasil mendapatkan proyek besar setelah ganti mobil baru. Ia akan mengatakan betapa mobil mewah bisa membuka pintu-pintu networking yang sebelumnya tertutup. Ia menenun sebuah narasi di mana sebuah mobil adalah kunci ajaib menuju kesuksesan yang selama ini mereka impikan. Anissa, yang logis dan selalu berhitung, awalnya menolak gagasan itu mentah-mentah. Uang sebanyak itu lebih baik diinvestasikan ke reksadana atau properti. Membeli mobil mewah yang harganya akan terus turun adalah sebuah pemborosan. Mereka berdebat beberapa kali, namun Bayu tidak pernah marah. Ia selalu mengalah dengan senyum, lalu kembali dengan argumen yang lebih manis dan lebih menyentuh perasaan Anissa. Puncaknya terjadi di malam perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Bayu memasak makan malam yang istimewa, lengkap dengan lilin dan sebotol anggur. Suasana begitu romantis, membuat pertahanan logika Anissa melemah. Setelah makan malam, saat mereka duduk di balkon menatap kerlip lampu kota, Bayu menggenggam tangannya. Sayang, aku tahu selama ini aku belum bisa jadi suami yang ideal, mulainya dengan suara lirih. Kamu yang sudah kerja keras untuk kita berdua. Aku merasa gagal. Anissa, aku merasa malu. Hati Anissa mencelos mendengarnya. Mas, jangan bicara begitu. Aku tidak pernah merasa begitu. Tapi aku yang merasakannya. Potong Bayu. Matanya menatap Anissa dengan tatapan yang syarat akan permohonan. Proyek kafe digital yang aku ceritakan itu, investornya sudah sangat tertarik. Ini kesempatan terbesar dalam hidupku. Sayang, aku tidak mau menyia-nyiakannya. Mereka mengundangku untuk presentasi final minggu depan. Aku hanya ingin terlihat pantas di depan mereka. Aku ingin mereka melihatku sebagai pebisnis yang sukses, bukan orang yang datang dengan mobil butut. Ia berhenti sejenak, meremas tangan Anissa lebih erat. Aku tidak minta dibelikan. Sayang, aku cuma minta dukunganmu. Kita ambil cicilan. Anggap saja ini investasi untuk masa depan kita. Aku janji, begitu proyek ini cair, cicilan pertama yang akan aku lunasi adalah mobil itu. Setelah itu, giliran aku yang akan menafkahimu. Kamu bisa berhenti kerja, atau kerja untuk hobi saja. Kita akan keliling dunia. Aku janji, Anissa. Janji-janji itu dibisikkan dengan suara yang begitu tulus di tengah suasana yang begitu romantis, berhasil menembus benteng logika Anissa. Ia menatap wajah suaminya, wajah yang sangat ia cintai. Ia melihat harapan, mimpi, dan sedikit keputusasaan di sana. Bagaimana mungkin ia tega mematahkan semangat suaminya di titik yang paling krusial? Bagaimana mungkin ia tega menghancurkan satu-satunya kesempatan yang mungkin bisa mengubah hidup mereka? Cintanya, rasa percayanya, dan keinginannya untuk melihat suaminya berhasil mengalahkan semua perhitungan matematis di otaknya. Baiklah, Mas, bisik Anissa akhirnya. Kita ambil mobil itu. Wajah Bayu seketika cerah. Senyumnya merekah begitu lebar, dan ia langsung memeluk Anissa dengan erat.
Terima kasih, sayang. Terima kasih. Kamu tidak akan menyesal. Aku janji. Keesokan harinya, dengan semangat yang meluap-luap, Bayu mengajak Anissa ke sebuah showroom mobil mewah. Anissa merasa sedikit canggung berada di tempat itu, dikelilingi oleh kendaraan-kendaraan berharga miliaran rupiah. Namun Bayu tampak begitu nyaman, seolah ia terlahir untuk berada di lingkungan seperti itu. Ia sudah menentukan pilihannya, sebuah sedan hitam metalik dari merek Jerman ternama. Masalah muncul saat mereka berhadapan dengan manajer penjualan untuk membahas pembiayaan. Saat diminta untuk menyerahkan slip gaji dan data keuangan, Bayu hanya tersenyum kecut. Begini, Pak, usaha saya kan masih rintisan, jadi laporan keuangannya belum stabil. Jelas Bayu. Manajer itu, seorang pria parubaya yang sudah berpengalaman, mengangguk paham. Kalau begitu, mohon maaf, Pak. Dengan kondisi seperti ini, kemungkinan besar pengajuan kredit Bapak akan ditolak oleh pihak leasing. Riwayat kredit Bapak juga. Ada beberapa catatan tunggakan kartu kredit di masa lalu. Dunia seakan berhenti berputar sejenak. Wajah Bayu yang tadinya ceria berubah pias. Anissa bisa merasakan kekecewaan yang mendalam dari suaminya. Ia melihat mimpi Bayu terancam hancur tepat di depan matanya. Kemudian, Bayu menoleh padanya. Tatapannya penuh harap, seperti seorang anak anjing yang terlantar. Sayang, bisiknya pelan. Anissa sudah tahu apa yang akan ia minta. Dan sebelum Bayu sempat mengatakannya, manajer penjualan itu seolah membaca pikiran mereka. Atau, kata manajer itu, matanya kini beralih ke Anissa. Jika ibu berkenan, kita bisa mengajukan kreditnya atas nama ibu. Saya lihat ibu bekerja di perusahaan yang sangat bagus. Dengan jabatan dan slip gaji ibu, saya jamin 100% pengajuan ini akan disetujui hari ini juga. Jantung Anissa berdebar kencang. Ini adalah langkah yang sangat besar dan berisiko. Mengajukan cicilan atas namanya berarti ia yang bertanggung jawab penuh secara hukum. Jika terjadi sesuatu, namanya yang akan tercoreng. Bayu menggenggam tangannya di bawah meja. Tolong, sayang. Bisiknya nyaris tak terdengar. Hanya kali ini saja. Ini demi masa depan kita. Anissa menatap mata Bayu, lalu menatap manajer penjualan yang tersenyum penuh harap, lalu menatap brosur mobil yang harganya setara dengan uang muka sebuah rumah. Ia menarik napas panjang. Ia sudah terlanjur basah. Ia sudah menjanjikan dukungannya. Mundur sekarang hanya akan menghancurkan hati suaminya. Baik, Pak, kata Anissa dengan suara yang sedikit bergetar. Gunakan data saya. Ajukan atas nama saya. Senyum kemenangan langsung terbit di wajah Bayu. Ia meremas tangan Anissa dengan penuh rasa terima kasih. Prosesnya berjalan sangat cepat. Data Anissa memang sempurna di mata bank. Gajinya lebih dari cukup. Riwayat kreditnya bersih. Dalam beberapa jam, pengajuan kredit disetujui. Mereka hanya perlu membayar uang muka, yang tentu saja diambil dari rekening tabungan Anissa. Untuk pembayaran cicilan bulanan, Anissa menandatangani surat kuasa autodebit dari rekening gajinya. Semuanya terasa begitu mudah, sekaligus begitu mengerikan. Saat mereka berjalan keluar dari showroom, menunggu mobil baru mereka disiapkan, Bayu memeluknya dari samping. Aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Anissa, kamu adalah malaikatku. Lihat saja, mobil ini akan menjadi saksi kesuksesan kita. Anissa hanya bisa tersenyum kaku. Di tengah euforia suaminya, sebuah perasaan ganjil menyelinap di hatinya. Perasaan seperti baru saja menandatangani sebuah perjanjian dengan iblis. Ia tidak tahu bahwa cicilan berbisa itu bukan hanya akan menguras rekening banknya, tapi juga akan menjadi senjata yang kelak menghancurkan surga palsu yang selama ini ia tinggali dengan nyaman. Mobil itu memang akan menjadi saksi, bukan saksi kesuksesan, melainkan saksi bisu dari sebuah pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupnya. Minggu pertama kepemilikan mobil baru itu terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan, setidaknya bagi Bayu. Matanya selalu berbinar setiap kali memandang sedan hitam mengkilap yang terparkir di basement apartemen.
Ia akan menghabiskan waktu berjam-jam di akhir pekan hanya untuk mencuci dan memolesnya hingga berkilau, seolah itu adalah piala paling berharga dalam hidupnya. Ia mengajak Anissa berkeliling kota beberapa kali, membiarkan Anissa merasakan empuknya jok kulit dan halusnya suara mesin. "Gimana, sayang? Nyaman kan?" tanyanya dengan dada membusung bangga. Sebelah tangannya memegang kemudi sementara sebelah lagi menggenggam tangan Anissa. "Ini baru awal. Sebentar lagi, kita nggak cuma punya mobil mewah, tapi juga rumah mewah di Pondok Indah." Anissa hanya tersenyum dan mengangguk. Ia mencoba ikut merasakan kebahagiaan suaminya. Ia akui, mobil itu memang luar biasa nyaman dan elegan. Namun, setiap kali ia duduk di kursi penumpang, ada sebuah bisikan dingin di benaknya yang mengingatkannya pada angka cicilan bulanan yang fantastis. Angka yang setara dengan gajinya saat pertama kali bekerja dulu. Ia mencoba mengabaikan bisikan itu, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini adalah investasi, seperti yang dikatakan Bayu. Investasi untuk masa depan mereka. Namun, setelah euforia awal mereda, mobil itu perlahan berubah menjadi sebuah entitas misterius. Anissa mulai jarang melihatnya. Sedan hitam itu lebih sering absen dari tempat parkirnya daripada hadir. Saat Anissa pulang kerja, slot parkir mereka seringkali kosong. Awalnya, alasan yang diberikan Bayu terdengar sangat masuk akal. "Mobilnya lagi di bengkel, sayang," katanya pada suatu sore ketika Anissa bertanya. "Aku lagi pasang kaca film yang paling bagus, yang anti panas dan anti peluru, biar kamu aman di jalan." Anissa percaya. Beberapa hari kemudian, mobil itu memang kembali dengan kaca yang tampak lebih gelap dan elegan. Lalu, beberapa minggu setelahnya, mobil itu hilang lagi. "Loh, Mas, mobilnya mana?" tanya Anissa saat mereka hendak pergi makan malam di luar. "Aduh, maaf, sayang. Aku lupa bilang. Tadi dipinjam sama Pak Hendra, partner bisnisku. Katanya mau jemput investor penting dari Singapura di bandara. Kan gak enak kalau jemput pakai mobil biasa. Ini demi kelancaran proyek kita juga," jelas Bayu dengan wajah meyakinkan. Lagi-lagi, Anissa menerima penjelasan itu. Logis, pikirnya. Dalam dunia bisnis, citra memang segalanya. Tapi frekuensi, dipinjam, itu semakin sering. Kadang dipinjam teman untuk acara keluarga. Kadang dipakai sepupunya untuk mengantar calon mertua. Kadang harus masuk salon mobil untuk perawatan interior. Selalu ada alasan yang terdengar penting dan mendesak. Mobil yang dibeli dengan dalih untuk menunjang citra bisnis Bayu dan untuk kenyamanan Anissa, justru hampir tidak pernah bisa mereka gunakan bersama. Kecurigaan Anissa mulai tumbuh, bukan seperti ledakan, melainkan seperti jamur di musim hujan. Tumbuh pelan, senyap, tapi menyebar ke seluruh sudut pikirannya. Ia mulai memperhatikan perubahan-perubahan kecil pada suaminya. Bayu menjadi semakin protektif dengan ponselnya. Dulu, ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja atau sofa. Sekarang, benda itu seolah menempel di tangannya. Layarnya selalu menghadap ke bawah, dan notifikasinya selalu dalam mode senyap. Suatu malam, Anissa terbangun karena haus. Saat ia kembali ke kamar, ia melihat Bayu sedang duduk di tepi ranjang, mengetik sesuatu di ponselnya dengan cepat. Begitu menyadari kehadiran Anissa, ia tampak terkejut dan buru-buru mematikan layarnya. "Loh, Mas, belum tidur?" tanya Anissa, mencoba terdengar sesantai mungkin. Ini, sayang, lagi balas email dari calon klien. Mereka adanya di Amerika, jadi beda waktu," jawab Bayu sedikit gugup. "Kamu kenapa bangun?" "Haus," jawab Anissa singkat. Ia kembali berbaring, memunggungi suaminya. Tapi ia tidak bisa tidur. Ia bisa merasakan kegelisahan Bayu di belakangnya. Ia bisa mendengar helaan napasnya yang tertahan. Email bisnis macam apa yang harus dibalas dengan sembunyi-sembunyi di tengah malam? Kebohongan-kebohongan itu terus menumpuk, lapis demi lapis, hingga membentuk sebuah dinding tak kasat mata di antara mereka. Bayu semakin sering pulang malam dengan alasan rapat yang tak berkesudahan. Saat Anissa menelepon, seringkali panggilannya tidak diangkat. Beberapa jam kemudian,
Bayu akan menelepon balik dengan suara terengah-engah. Maaf, sayang, tadi lagi presentasi, nggak bisa diganggu. Aroma parfum di kemeja Bayu juga terkadang berbeda. Bukan aroma parfum miliknya yang biasa, melainkan wangi parfum wanita yang manis dan menyengat. Saat Anissa menanyakannya, Bayu tertawa. Oh, itu tadi ketemu klien perempuan. Mungkin pas salaman atau ngobrol dekat. Wanginya nempel. Kamu cemburu ya? Katanya sambil mencolek hidung Anissa, mengubah kecurigaan Anissa menjadi sebuah lelucon. Anissa merasa terombang-ambing. Sebagian dari dirinya ingin percaya pada suaminya, pria yang selama ini begitu memujanya. Ia menuduh dirinya sendiri terlalu paranoid dan posesif. Mungkin ia hanya lelah dengan tekanan pekerjaan sehingga pikirannya menjadi negatif. Tapi sebagian dirinya yang lain, instingnya sebagai seorang wanita, berteriak bahwa ada sesuatu yang sangat tidak beres. Suatu akhir pekan, Anissa berencana mengunjungi orang tuanya di luar kota. Ia pikir ini adalah kesempatan bagus untuk menggunakan mobil baru mereka. Mas, besok kita ke rumah ibu ya? Sekalian pamer mobil baru, kata Anissa dengan nada ceria, mencoba mengenyahkan semua pikiran buruknya. Bayu yang sedang menonton televisi tampak sedikit salah tingkah. Wah, aku pengen banget, sayang. Tapi besok aku sudah janji mau main golf sama calon investor. Ini penting banget buat deal proyek kita. Yah, kalau gitu aku pergi sendiri saja deh. Nggak apa-apa, aku bisa nyetir sendiri, kata Anissa. Masalahnya bukan itu, ujar Bayu cepat. Mobilnya lagi di bengkel. Sayang, kemarin ada bunyi aneh di mesinnya. Jadi aku bawa ke bengkel resmi biar dicek. Katanya baru selesai Senin. Itu adalah kebohongan yang kelewat batas. Anissa tahu itu bohong karena tadi pagi, saat ia berangkat kerja, ia masih melihat mobil itu terparkir manis di basement. Ia merasakan darahnya mulai mendidih. Bengkel resmi kan tutup hari Sabtu dan Minggu, Mas, kata Anissa dengan suara dingin. Matanya menatap lurus ke arah Bayu. Bayu tampak panik sejenak. Matanya bergerak liar, mencari-cari alasan lain. Oh, iya. Maksudku bengkel spesialis langgananku. Dia buka kok kalau sudah janjian. Ini kan darurat, sayang. Begitu ya? Anissa tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. Oke kalau begitu. Ia tidak melanjutkan perdebatan itu. Ia tahu tidak akan ada gunanya. Bayu sudah menyiapkan 1001 jawaban untuk setiap pertanyaannya. Malam itu, Anissa tidak bisa tidur. Ia berbaring diam di samping suaminya, merasakan setiap helaan napas teratur Bayu seperti sebuah ejekan. Pria di sampingnya ini terasa begitu asing. Kemana perginya suami manis dan jujur yang ia nikahi 5 tahun lalu? Keesokan harinya, Anissa tetap pergi ke rumah orang tuanya, sendirian, dengan menggunakan taksi online. Sepanjang perjalanan, pikirannya berkecamuk. Semua kejanggalan, semua kebohongan kecil, semua alasan yang tidak masuk akal, kini berputar di kepalanya seperti sebuah film rusak. Mobil itu, mobil yang cicilannya menggerogoti rekeningnya setiap bulan, telah menjadi simbol dari semua kebohongan ini. Ia membayarnya, ia menanggung risikonya, tapi ia bahkan tidak punya hak untuk menggunakannya. Mobil itu seolah punya kehidupan sendiri, kehidupan rahasia yang tidak melibatkannya sama sekali, sama seperti suaminya. Saat ia tiba di rumah orang tuanya, ibunya langsung menyambut dengan pelukan hangat. "Kamu kok kurusan, Miss? Banyak pikirannya di kantor?" tanya ibunya sambil mengelus pipinya. Anissa hanya bisa tersenyum getir. Bukan kantor yang menjadi masalahnya, Bu, tapi rumah tangganya sendiri. Namun, ia tidak sanggup menceritakan itu pada siapapun. Ia terlalu malu untuk mengakui bahwa surga yang selama ini ia banggakan mungkin hanyalah sebuah fata morgana. Ia merasa sendirian, terisolasi dalam kecurigaannya, terperangkap dalam jaring kebohongan yang ditenun oleh suaminya sendiri. Mobil misterius itu terus menghantuinya, menjadi pengingat konstan bahwa ada bagian dari kehidupan suaminya yang terlarang baginya. Dan ia bertekad, cepat atau lambat, ia akan mencari tahu rahasia apa yang tersembunyi di balik kilau cat hitam metalik itu.
Hari Sabtu itu berjalan dengan kelabu. Sama seperti awan yang menggantung rendah di langit Jakarta. Anissa memutuskan untuk tidak pergi kemana-mana. Bayu, seperti biasa, sudah pergi sejak pagi dengan alasan bertemu klien di sebuah kedai kopi. Anissa tidak lagi bertanya klien siapa atau di mana. Ia lelah mendengar kebohongan yang sudah bisa ia tebak polanya. Ia menghabiskan paginya dengan membereskan apartemen, mencoba menyibukkan diri agar pikirannya tidak berkelana ke tempat-tempat yang menyakitkan. Setelah makan siang seadanya, Anissa merebahkan diri di sofa. Ia meraih ponselnya, berniat mencari hiburan dengan menjelajahi media sosial. Jari-jarinya menggulir layar tanpa tujuan, melewati foto-foto liburan teman-temannya, unggahan resep masakan, dan berita-berita yang hiruk-pikuk. Semuanya terasa hambar. Ia merasa terasing dari dunia yang tampak begitu bahagia di layarnya. Lalu, sebuah notifikasi muncul di bagian atas layar. Sebuah permintaan pesan dari akun yang tidak ia kenal. Nama akunnya hanya Rina Wijaya, dengan foto profil seorang wanita berambut panjang yang tersenyum ke arah kamera. Anissa tidak mengenalinya. Mungkin salah satu rekanan kerja yang baru, pikirnya. Dengan rasa penasaran yang samar, ia membuka permintaan pesan itu. Dan saat itulah dunianya berhenti berputar. Di dalam ruang obrolan itu, hanya ada satu kiriman. Sebuah foto. Bukan foto biasa. Itu adalah foto seorang wanita. Wanita yang sama dengan yang ada di foto profil, sedang berpose dengan angkuh. Ia bersandar di kap sebuah sedan hitam metalik yang sangat Anissa kenali. Setiap lekuk mobil itu, velgnya yang khas, bahkan posisi stiker kecil di kaca depannya, semuanya terpatri dalam ingatan Anissa. Itu adalah mobilnya. Mobil yang cicilannya ia bayar setiap bulan dengan keringatnya. Wanita di foto itu, Rina, mengenakan gaun merah ketat yang memeluk tubuhnya. Satu tangannya berada di pinggang, sementara tangan yang lain mengelus lembut logo mobil di kap mesin. Senyumnya bukan senyum ramah, melainkan senyum kemenangan yang penuh ejekan. Matanya seolah menatap lurus ke arah Anissa dari balik layar, merendahkan dan menghina. Jantung Anissa serasa diremas. Napasnya tercekat di tenggorokan. Ia menggulir sedikit ke bawah, dan di sana, di bawah foto yang menyakitkan itu, ada sederet kalimat yang diketik dengan huruf kapital, seolah diteriakan. Lihatlah, suamimu memberiku mobil mewah ini sebagai tanda cintanya. Jadi bersiaplah didepak dari hidupnya. Wanita bodoh. Ponsel itu terlepas dari genggaman Anissa yang mendadak lemas. Benda itu jatuh ke karpet tebal tanpa suara. Tapi di telinga Anissa, bunyinya seperti ledakan bom yang memekakan. Sunyi. Apartemen yang luas itu tiba-tiba terasa hampa dan menyesakkan. Yang terdengar hanyalah deru napasnya sendiri yang pendek dan cepat, serta detak jantungnya yang berdebar begitu kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia menatap kosong ke dinding di hadapannya. Otaknya mencoba memproses informasi itu, tapi gagal. Ada penolakan yang kuat di dalam dirinya. Ini tidak mungkin. Ini pasti salah paham. Mungkin ini akun palsu. Mungkin ini editan. Mungkin ini kerjaan orang iseng yang membencinya. Berbagai kemungkinan melintas di benaknya. Semua adalah usaha putus asa untuk menyangkal kenyataan yang terpampang begitu jelas. Dengan tangan yang bergetar hebat, Anissa memungut kembali ponselnya. Ia membuka pesan itu lagi. Matanya terpaku pada foto itu. Ia memperbesar gambar itu, meneliti setiap detailnya dengan harapan menemukan sebuah kecacatan, sebuah bukti bahwa ini semua palsu. Tapi tidak ada. Semuanya tampak begitu nyata. Bayangan gedung di ket mobil yang mengkilap, pantulan awan di kaca depan, bahkan plat nomornya. Ya Tuhan, plat nomornya. Anissa hafal angka dan huruf itu di luar kepala. Itu adalah kombinasi angka dari tanggal lahirnya dan inisial namanya. Ide dari Bayu dulu, katanya agar selalu ingat padanya. Ironi yang begitu kejam. Lalu matanya beralih ke kalimat di bawahnya. Setiap kata terasa seperti bilah pisau yang mengiris hatinya. Tanda cintanya. Semua perhatian Bayu, semua janji manisnya. Apakah itu semua juga diberikan pada wanita ini? Bersiaplah didepak. Jadi,
Posisinya selama ini hanya sementara, hanya sebagai penyedia dana sampai suaminya menemukan seseorang yang lebih baik. Wanita bodoh. Kata itu menghantamnya paling keras. Ya, ia memang bodoh. Bodoh karena terlalu percaya. Bodoh karena dibutakan oleh cinta. Bodoh karena mengorbankan segalanya untuk seorang pria yang ternyata menusuknya dari belakang dengan begitu dalam. Rasa dingin yang menusuk mulai menjalar dari ujung kakinya, merayap ke seluruh tubuhnya. Kemudian, rasa dingin itu digantikan oleh gelombang panas yang membakar. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Anissa berlari ke kamar mandi dan memuntahkan semua isi perutnya. Ia bersandar di dinding keramik yang dingin. Tubuhnya lemas tak bertenaga. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya tumpah. Bukan isakan pelan, melainkan tangisan yang pecah, yang keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam. Suara tangisan keputusasaan, kemarahan, dan rasa sakit yang tak terperi. Semua kepingan puzzle yang selama ini mengganggunya kini menyatu dengan sempurna. Mobil yang selalu hilang, ponsel yang selalu disembunyikan, pulang malam dengan alasan rapat. Aroma parfum wanita. Semua kebohongan itu kini memiliki wajah. Wajah seorang wanita bernama Rina yang tersenyum mengejek di atas penderitaannya. Bayu tidak sedang membangun bisnis. Ia sedang membangun kehidupan lain dengan wanita lain, menggunakan uang Anissa sebagai fondasinya. Mobil mewah itu bukanlah investasi untuk masa depan mereka. Mobil itu adalah mahar, sebuah persembahan dari Bayu untuk selingkuhannya. Dan Anissa? Anissa hanyalah sponsornya. Sapi perah yang bodoh. Ia menangis hingga matanya bengkak dan suaranya serak. Ia memukul-mukul dadanya yang terasa begitu sesak, berharap bisa mengurangi rasa sakitnya. Surga palsu yang ia tinggali selama 5 tahun hancur lebur dalam hitungan detik. Hanya dengan sebuah pesan dari neraka. Pria yang ia puja, yang ia anggap sebagai pusat dunianya, ternyata adalah seorang pengkhianat paling keji. Setelah tangisnya mereda, yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin dan kelam. Ia berjalan kembali ke ruang tengah. Tubuhnya bergerak seperti robot. Ia duduk di lantai, bersandar pada sofa. Matanya menatap kosong ke depan. Layar ponselnya masih menyala, menampilkan foto pengkhianatan itu. Ia tidak mematikannya. Ia membiarkannya menyala. Membiarkan gambar itu membakar dirinya, mengikis habis sisa-sisa cinta dan kepercayaan yang masih ada di hatinya. Ia perlu mengingat rasa sakit ini. Ia perlu mengukir penghinaan ini dalam-dalam di benaknya. Karena dari abu kehancurannya, sesuatu yang baru mulai terbentuk. Bukan lagi kesedihan, melainkan amarah. Amarah yang dingin, kelam, dan penuh perhitungan. Wanita bodoh itu sudah mati. Yang ada sekarang adalah seorang wanita yang telah dikhianati, dan ia tidak akan tinggal diam. Berjam-jam Anissa habiskan dalam posisi yang sama, meringkuk di lantai yang dingin, dengan layar ponsel yang masih menyala di sampingnya, menjadi satu-satunya sumber cahaya di ruangan yang beranjak gelap. Ia tidak bergerak, nyaris tidak bernapas. Tubuhnya ada di sana, di apartemen mewahnya, tapi jiwanya terasa tercerabut, melayang-layang di kehampaan yang menyakitkan. Setiap detail dari foto dan pesan itu terpatri di otaknya, berputar-putar tanpa henti seperti kaset rusak. Senyum kemenangan Rina, kilau ket mobilnya, dan kata-kata hinaan yang menusuk itu. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia seperti itu sampai suara kunci diputar di pintu depan menyentakkannya kembali ke dunia nyata. Bayu sudah pulang. Refleks. Anissa menghapus sisa air mata di pipinya dengan kasar. Ia mematikan layar ponselnya dan memaksakan dirinya untuk berdiri. Kakinya terasa seperti jeli, goyah dan tak bertenaga. Bayu masuk dengan senyum ceria seperti biasa. Ia menenteng sebuah kotak kue dari toko kue favorit Anissa. "Sayang, aku pulang. Lihat aku bawa apa." Sapanya riang. Lalu ia berhenti. Senyumnya sedikit memudar saat melihat kondisi Anissa. Mata yang bengkak, rambut yang acak-acakan, dan wajah yang pucat pasi. "Kamu kenapa, sayang? Kamu sakit?" tanyanya. Nada khawatir yang terdengar begitu palsu di telinga Anissa sekarang. Anissa ingin berteriak.
Ia ingin melempar ponsel itu ke wajah Bayu dan menuntut penjelasan. Ia ingin mencakar-cakar wajah tampan yang penuh kepura-puraan itu. Tapi ia menahannya. Sebuah insting purba, insting untuk melindungi diri, memberitahunya bahwa menunjukkan kartunya sekarang adalah sebuah kesalahan. Ia akan kalah telak jika hanya mengandalkan amarah dan air mata. Ia tidak akan memberikan kepuasan itu pada mereka. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, Anissa memaksakan seulas senyum tipis. Aku nggak apa-apa, Mas. Cuma sedikit pusing dan gak enak badan dari tadi siang. Mungkin kecapean. Rasa lega yang samar terlihat jelas di wajah Bayu. Kekhawatirannya tampak lenyap begitu saja, digantikan oleh sikap santai. Oh, kukira kenapa? Ya sudah, kamu istirahat saja. Ini kuenya dimakan, biar tenaganya balik lagi, katanya sambil meletakkan kotak itu di meja. Ia bahkan tidak mendekat untuk memeluk atau memeriksa suhu tubuh Anissa, seperti yang biasa ia lakukan dulu. Perhatiannya sudah teralihkan. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Malam itu adalah siksaan terpanjang dalam hidup Anissa. Ia berbaring di ranjang, memunggungi Bayu, berpura-pura sudah tertidur. Padahal matanya terbuka lebar menatap kegelapan, dan pikirannya bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia bisa mendengar dengkur halus suaminya di sebelahnya. Suara yang dulu terasa menenangkan, kini terdengar seperti suara monster. Bagaimana bisa pria ini tidur begitu nyenyak setelah menghabiskan harinya dengan wanita lain? Bagaimana bisa ia berbaring di ranjang yang sama dengan istri yang ia hianati tanpa merasa bersalah sedikit pun? Air mata tidak lagi keluar. Kesedihannya telah mencapai puncaknya dan kini mulai bermetamorfosis menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih keras, lebih dingin, dan lebih berbahaya. Kemarahan, kebencian. Di kegelapan kamarnya, Anissa membedah setiap kenangan, setiap kata manis, setiap janji yang pernah Bayu ucapkan. Semuanya kini terlihat berbeda. Semuanya tampak seperti bagian dari sebuah skenario besar yang telah direncanakan dengan matang. Ia bukan lagi korban yang menangis. Ia adalah seorang analis yang sedang mempelajari musuhnya. Ia mengingat kembali percakapan mereka tentang mobil itu. Rayuan Bayu, desakannya, bahkan tatapan memelasnya saat pengajuan kreditnya ditolak. Semuanya adalah akting. Sebuah pertunjukan sandiwara yang brilian untuk mendapatkan apa yang ia inginkan, dengan menggunakan Anissa sebagai alat. Dan Anissa, dengan bodohnya, memainkan perannya dengan sempurna. Rasa sakit karena pengkhianatan cinta itu masih ada, tajam dan menusuk. Tapi kini, rasa sakit itu ditemani oleh perasaan lain. Penghinaan karena telah ditipu secara finansial. Ia bekerja keras, mengorbankan waktu dan tenaganya, menabung sedikit demi sedikit, hanya untuk mendanai gaya hidup mewah suami dan selingkuhannya. Darahnya mendidih membayangkannya. Membayangkan Rina tertawa-tawa di dalam mobilnya, menyalakan musik dengan kencang, menikmati jok kulit empuk yang bahkan belum pernah Anissa duduki untuk perjalanan jauh. Semua itu dibayar dengan uangnya. Saat itulah, di tengah amarah yang membara, sebuah ide mulai terbentuk. Sebuah percikan kecil di dalam kegelapan pikirannya. Apa kelemahan terbesar Bayu dan Rina dalam situasi ini? Apa satu hal yang menjadi pusat dari kebahagiaan dan kesombongan mereka? Mobil itu. Mobil mewah yang mereka pamerkan. Dan apa senjata terbesar yang dimiliki Anissa? Fakta bahwa mobil itu, secara hukum, adalah miliknya. Anissa memejamkan matanya. Ia bisa melihatnya dengan jelas. Ia melihat perjanjian kredit dari pihak leasing. Di sana, tertulis namanya dengan jelas. Anissa Larasati, bukan Bayu Pratama. Ia melihat surat kuasa autodebit yang ia tanda tangani. Dana itu ditarik dari rekening pribadinya. Rekening atas nama Anissa Larasati. Secara hukum, Bayu tidak punya hak apapun atas mobil itu. Ia hanya pemakai. Dan Rina? Dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah benalu yang menumpang pada benalu lain. Percikan kecil itu kini berubah menjadi api. Sebuah rencana mulai tersusun di benaknya. Rencana yang kejam, yang memalukan, dan yang akan menghantam mereka tepat di titik paling membanggakan sekaligus paling rapuh.
Mereka mengambil hatinya, meremukkannya hingga hancur. Sekarang, Anissa akan mengambil kembali hartanya dan menghancurkan harga diri mereka sebagai gantinya. Senyum tipis, senyum pertama yang tulus sejak ia menerima pesan neraka itu, tersungging di bibirnya dalam kegelapan. Air matanya sudah benar-benar kering. Yang tersisa hanyalah tekad yang sekeras baja. Ia tidak akan lagi menangis. Ia tidak akan lagi meratapi nasib. Ia akan bertarung. Permainan ini mungkin dimulai oleh Bayu, dengan segala tipu dayanya. Tapi Anissa akan menjadi orang yang mengakhirinya. Ia akan mengubah statusnya dari korban menjadi pemenang. Ia akan menunjukkan pada mereka siapa wanita bodoh yang sebenarnya. Pagi harinya, Anissa bangun dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Kehampaan dan kesedihan kemarin telah lenyap, digantikan oleh sebuah energi baru yang dingin dan terfokus. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi, ia tidak lagi melihat wanita yang rapuh dan patah hati. Ia melihat seorang prajurit yang sedang bersiap untuk perang. Matanya yang semalam bengkak kini menatap tajam, penuh dengan tujuan. Ketika Bayu bangun, Anissa sudah menyiapkannya sarapan. Seperti biasa, ia tersenyum, menyapanya selamat pagi, dan bertanya apa rencana suaminya hari itu. Topengnya terpasang dengan sempurna. Bayu, yang sama sekali tidak curiga, memakan sarapannya dengan lahap sambil berceloteh tentang rencananya. Anissa mendengarkan, mengangguk, dan tersenyum di saat yang tepat. Tapi di dalam hatinya, ia sedang menyusun daftar langkah-langkah yang harus ia ambil. Perang telah dimulai, dan tahap pertama adalah kamuflase. Setelah Bayu pergi dari apartemen dengan mobil curian itu, begitu Anissa menyebutnya dalam hati, operasi senyap pun dimulai. Anissa mengambil cuti dari kantornya hari itu dengan alasan sakit. Ia butuh waktu dan ruang untuk bergerak tanpa gangguan. Langkah pertamanya adalah mengumpulkan semua amunisi yang ia perlukan. Ia membuka lemari arsip di ruang kerja kecilnya, tempat ia menyimpan semua dokumen penting. Dengan ketelitian seorang akuntan forensik, ia mengeluarkan sebuah map tebal berwarna biru. Di dalamnya, tersimpan semua bukti kebodohannya, yang kini akan ia ubah menjadi senjata. Pertama, surat perjanjian kredit kendaraan bermotor. Ia membacanya baris per baris. Matanya terpaku pada kolom nama debitur, Anissa Larasati. Di bawahnya, ada tanda tangannya yang jelas. Ia lalu memeriksa klausul tentang wan prestasi atau gagal bayar. Di sana tertulis dengan gamblang bahwa pihak kreditur berhak untuk menarik kembali objek jaminan fiduasia jika debitur tidak melakukan pembayaran angsuran selama 2 bulan berturut-turut setelah diberikan surat peringatan. Menarik kembali objek jaminan. Anissa tersenyum dingin. Istilah yang begitu sopan untuk sebuah proses yang akan sangat memalukan. Ia mengeluarkan dokumen berikutnya. Bukti pembayaran uang muka. Sebuah slip transfer bernilai ratusan juta rupiah dari rekening tabungannya. Lalu, ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya dan mengambil tangkapan layar dari riwayat transaksi selama beberapa bulan terakhir. Di sana, tercetak dengan jelas setiap bulan. Debit otomatis angsuran mobil, diikuti dengan nominal yang membuat perutnya mulas. Semua bukti ini ia kumpulkan dalam satu folder digital di laptopnya, dilindungi dengan kata sandi yang rumit. Ia juga mencetaknya, membuat salinan fisik yang ia simpan di tempat terpisah. Tidak akan ada celah. Setelah persenjataan dokumennya lengkap, Anissa beralih ke langkah kedua, memahami medan perang. Ia perlu tahu persis bagaimana prosedur penarikan mobil oleh pihak leasing. Ia tidak bisa datang begitu saja ke kantor mereka, karena itu akan menimbulkan kecurigaan. Ia menggunakan ponsel cadangan dan nomor baru yang ia beli kemarin sore. Dengan suara yang dibuat sedikit berbeda, ia menelepon layanan pelanggan perusahaan pembiayaan itu. "Selamat siang, Mbak. Saya mau bertanya, ini hanya untuk pengetahuan saja." "Ya." Mulainya dengan nada hati-hati. Misalnya, ada seseorang yang mengambil cicilan mobil, lalu karena satu dan lain hal, orang itu tidak bisa membayar angsurannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Petugas di seberang telepon menjelaskan prosedurnya dengan sabar dan detail, persis seperti yang Anissa harapkan. Akan ada surat peringatan pertama,
SP1, yang dikirim setelah jatuh tempo. Jika tidak dibayar, beberapa minggu kemudian akan menyusul SP2, lalu SP3. Setelah SP3 diabaikan, barulah pihak leasing akan mengeluarkan surat kuasa penarikan kepada tim eksekutor lapangan, atau yang lebih dikenal sebagai debt collector. Biasanya berapa lama prosesnya dari telat bayar pertama sampai mobilnya ditarik, Mbak? Tanya Anissa lagi. Pulpennya siap mencatat di atas kertas. Tergantung kebijakannya, Bu. Tapi umumnya sekitar 2 bulan. Setelah SP3 keluar, tim kami akan mulai aktif mencari unitnya. Mencari unitnya? Maksudnya, timnya yang akan mencari sendiri lokasinya? Ini adalah informasi krusial bagi Anissa. Betul, Bu. Tapi prosesnya akan jauh lebih cepat jika ada laporan mengenai keberadaan unit tersebut. Jawab petugas itu. Jantung Anissa berdebar sedikit lebih cepat. Sempurna. Baik, Mbak. Terima kasih banyak atas informasinya. Sangat membantu. Setelah menutup telepon, Anissa menatap catatannya. Ia sekarang memiliki gambaran waktu yang jelas. Ia harus menghentikan pembayaran, membiarkan 3 surat peringatan datang, yang kemungkinan besar akan ia sembunyikan dari Bayu. Lalu di saat yang tepat, ia akan memberikan lokasi, unit, itu agar bisa dieksekusi dengan cepat dan efisien. Langkah terakhir dan yang paling penting, menentukan lokasi eksekusi. Pembalasannya tidak akan lengkap jika mobil itu hanya diambil diam-diam dari parkiran basement apartemen. Penghinaan ini harus dilakukan di panggung utama, dengan penonton sebanyak mungkin. Rina, si pamer itu, harus dipermalukan di habitat aslinya. Anissa kembali membuka akun media sosial Rina. Akun itu adalah sebuah etalase kesombongan. Setiap hari, Rina mengunggah kehidupannya yang glamor. Anissa mulai melakukan pekerjaan detektif digital. Ia menelusuri setiap unggahan, setiap story, setiap check-in selama sebulan terakhir. Sebuah pola mulai terlihat. Rina adalah makhluk kebiasaan. Setiap hari Rabu dan Jumat sore, sekitar jam 3 sampai jam 6, ia dan teman-teman sosialitanya akan berkumpul di sebuah kafe mewah di pusat perbelanjaan paling elit di Jakarta Selatan. Kafe itu memiliki area luar ruangan yang menghadap langsung ke lobi utama mall, tempat lalu lalang pengunjung. Dan yang terpenting, di setiap unggahannya dari kafe itu, sedan hitam kebanggaannya akan selalu terparkir di slot parkir valet tepat di depan lobi, terlihat jelas dari tempat mereka duduk. Rina sengaja memarkirnya di sana, seperti sebuah trofi yang dipajang agar bisa dilihat dan dikagumi semua orang. Anissa tersenyum. Ia sudah menemukan panggungnya. Ia sudah menentukan waktu pertunjukannya. Semua persiapan sudah selesai. Jebakan telah terpasang dengan presisi yang sempurna. Kini, yang perlu ia lakukan hanyalah menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia harus menjadi istri yang manis dan tidak curiga. Ia harus menyambut Bayu dengan senyum setiap malam, menanyakan harinya, dan mendengarkan kebohongan-kebohongannya tanpa berkedip. Ia harus memainkan perannya dalam sandiwara ini dengan sempurna, sampai tiba waktunya untuk menurunkan tirai panggung dengan sebuah ledakan yang akan menghancurkan dunia mereka. Tanggal jatuh tempo cicilan berikutnya adalah minggu depan. Anissa sudah menandainya di kalender digitalnya. Itu akan menjadi hari di mana ia secara resmi menekan tombol untuk memulai rangkaian kehancuran mereka. 2 bulan berikutnya berlalu dalam sebuah sandiwara yang Anissa mainkan dengan begitu sempurna, hingga ia sendiri terkadang merasa ngeri dengan kemampuannya. Di luar, ia adalah Anissa yang sama. Istri yang penuh perhatian, yang menyiapkan sarapan untuk suaminya, yang tersenyum saat Bayu pulang kerja, dan yang mendengarkan dengan sabar semua cerita bohong tentang pertemuan klien dan proyek-proyek fiktifnya. Namun di dalam, ia adalah orang yang sama sekali berbeda. Ia adalah seorang strategis yang dingin, seorang pemburu yang sabar, yang setiap hari menandai kalender, menunggu waktu yang tepat untuk menerkam. Surat peringatan pertama dari perusahaan pembiayaan datang di minggu ketiga. Anissa menemukannya terselip di antara tagihan-tagihan lain di kotak surat apartemen. Ia membukanya dengan tangan yang mantap, membacanya, lalu merobeknya menjadi potongan-potongan kecil dan membuangnya ke tempat sampah sebelum Bayu pulang. 3 minggu kemudian, surat peringatan kedua datang.
Nasibnya berakhir sama. Bayu, yang terlalu sibuk dengan kehidupan gandanya dan terlalu percaya diri bahwa semua urusan keuangan diurus oleh istri, bodohnya, sama sekali tidak menyadari bom waktu yang terus berdetak. Selama periode penantian itu, Anissa terus memantau panggungnya. Akun media sosial Rina menjadi bacaan hariannya. Ia melihat Rina semakin sombong dengan mobil itu. Ia memakainya untuk pergi ke butik-butik mahal, ke salon kelas atas, dan tentu saja, ke tempat nongkrong favoritnya setiap Rabu dan Jumat. Mobil sedan hitam itu telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas Rina, sebuah mahkota yang ia kenakan dengan penuh kebanggaan. Anissa melihat semua itu bukan dengan rasa sakit, melainkan dengan kepuasan yang dingin. Semakin tinggi Rina terbang dengan sayap curiannya, semakin keras ia akan jatuh nanti. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Hari Jumat di minggu ke-9. Surat peringatan ketiga sudah datang dan berlalu. Anissa sudah memberikan jeda waktu yang cukup bagi pihak leasing untuk memproses surat kuasa penarikan. Pagi itu, ia sudah menelepon kembali layanan pelanggan dari nomor sementaranya, berpura-pura menjadi debitur yang panik. "Mbak, saya sudah telat 2 bulan lebih. Apakah mobil saya akan ditarik?" tanyanya. Petugas itu mengkonfirmasi bahwa status unitnya memang sudah masuk dalam daftar penarikan dan tim lapangan sudah diinstruksikan untuk mencari keberadaan unit tersebut. Umpan sudah siap. Sekarang waktunya memancing ikan ke lokasi yang tepat. Sekitar pukul 2 siang, Anissa sekali lagi menelepon pihak leasing. Kali ini ia meminta untuk berbicara langsung dengan bagian kolektor. "Selamat siang, Pak. Saya tidak mau menyebutkan nama saya, tapi saya mau memberikan informasi," katanya dengan suara yang dibuat sedikit serak dan terburu-buru. "Saya melihat mobil sedan hitam dengan plat nomor BXXXX-an. Mobil yang ada di daftar cari Bapak, kan? Unitnya sekarang sedang terparkir di valet lobi utama Mall Grand Metropolitan. Sepertinya pemiliknya sedang ada di cafe, The Lounge, di dekat lobi. Mungkin akan di sana sampai sore. Saya hanya ingin membantu." Tanpa menunggu jawaban, Anissa langsung menutup telepon dan mematahkan kartu SIM itu menjadi 2. Ia membuangnya ke tempat sampah yang berbeda. Jejaknya bersih. Misinya kini berada di tangan orang lain. Di cafe The Lounge, suasana begitu riuh dengan gelak tawa dan obrolan wanita-wanita sosialita. Rina menjadi pusat perhatian, seperti biasa. Ia baru saja kembali dari Singapura, dan sedang asyik memamerkan tas bermerek edisi terbatas yang baru dibelinya. "Gila, Rin, keren banget tas lo. Si bos besar makin royal aja, nih," puji salah satu temannya dengan nada iri. Rina tertawa melengking. Tawanya terdengar dibuat-buat. "Aduh, kamu bisa aja. Ini cuma hadiah kecil kok," katanya. "Dia bilang aku pantas dapat yang terbaik," jawabnya sambil meletakkan kunci mobil sedan hitam itu di atas meja, sengaja memposisikannya agar logonya terlihat jelas oleh semua orang. Dia itu memang romantis banget. Ngerti banget cara manjain perempuan. Ia menyesap es teh lecinya. Matanya menatap puas ke arah mobilnya yang terparkir gagah di area valet, hanya berjarak beberapa puluh meter dari tempatnya duduk. Mobil itu berkilauan di bawah cahaya lampu mal, menarik perhatian setiap orang yang lewat. Itu adalah simbol statusnya. Bukti bahwa ia telah memenangkan pertarungan. Tepat saat ia sedang asyik bercerita, 3 orang pria berpenampilan biasa mendekati area parkir valet. Mereka tidak terlihat seperti pengunjung mal. Mereka mengenakan kemeja polos dan celana bahan, berjalan dengan langkah cepat dan penuh tujuan. Mereka langsung menghampiri petugas valet yang berjaga. Salah satu pria itu, yang berperawakan paling tegap, menunjukkan sebuah map berisi dokumen kepada petugas valet. Rina dan teman-temannya tidak terlalu memperhatikan pada awalnya. Namun, percakapan antara para pria itu dan petugas valet mulai terdengar sedikit tegang. Petugas valet itu kemudian menunjuk ke arah meja Rina. Seketika, ketiga pria itu berjalan lurus ke arah mereka. Suasana di meja Rina yang tadinya riuh mendadak hening. Teman-temannya menatap bingung. Rina sendiri mengerutkan kening, merasa terganggu karena acara pamernya diinterupsi. "Permisi, selamat sore," sapa pria yang paling tegap itu dengan suara datar namun tegas.
Apakah benar ini dengan Ibu Rina Wijaya? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Jawab Rina dengan nada angkuh. Matanya memandang ketiga pria itu dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan. Kami dari Bintang Finance, Bu. Kami di sini untuk menjalankan tugas penarikan unit jaminan fidusia berdasarkan surat kuasa resmi, kata pria itu sambil menyodorkan map yang ia pegang, yaitu satu unit mobil sedan hitam dengan nomor polisi BXXXX-an. Wajah Rina yang tadinya angkuh seketika berubah pucat. Ia menatap dokumen di depannya, lalu menatap ketiga pria itu dengan tidak percaya. Apa-apaan ini? Kalian pasti salah orang. Mobil itu milik saya. Baru dibelikan oleh pacar saya. Serunya, suaranya mulai meninggi, menarik perhatian beberapa pengunjung kafe di meja sekitar. Mohon maaf, Bu, tapi menurut data kami, debitur dan pemilik sah dari mobil ini sesuai perjanjian kredit adalah atas nama Ibu Anissa Larasati. Dan saat ini, sudah ada tunggakan angsuran selama lebih dari 2 bulan. Kami punya surat tugas resmi untuk menarik unitnya. Jelas pria itu dengan tenang, tidak terpengaruh oleh amarah Rina. Teman-teman Rina mulai berbisik-bisik. Wajah mereka penuh dengan rasa kaget dan sedikit rasa geli. Anissa Larasati? Mereka tahu nama itu. Itu adalah nama istri sah dari pria yang selama ini dibanggakan Rina. Nggak mungkin. Ini pasti bohong. Kalian ditipu. Rina mulai panik. Ia merogoh tasnya, mencari ponselnya dengan tangan gemetar. Saya akan telepon pacar saya sekarang juga. Sementara Rina sibuk menelepon Bayu, yang panggilannya tidak langsung diangkat. Kedua pria lainnya sudah bergerak cepat. Mereka memberikan surat tugas kepada pihak keamanan mal dan petugas valet. Lalu salah satu dari mereka masuk ke dalam mobil derek kecil yang ternyata sudah menunggu di dekat pintu keluar. Dalam hitungan menit, mobil derek itu sudah berada di depan lobi. Kerumunan orang mulai terbentuk. Pengunjung mal yang penasaran berhenti untuk menonton drama yang terjadi di depan mata mereka. Beberapa orang bahkan mulai merekam dengan ponsel mereka. Halo, Mas. Mas, kamu di mana? Teriak Rina histeris begitu panggilannya akhirnya tersambung dengan Bayu. Ini ada orang dari Leasing mau tarik mobilnya. Mereka bilang mobil ini atas nama istrimu. Ini gimana, Mas? Di tengah kepanikannya, ia tidak menyadari bahwa mobil kesayangannya sudah diangkut ke atas truk derek. Suara mesin derek yang menderu dan bunyi rantai baja yang dikaitkan ke roda mobilnya menjadi musik latar dari kehancurannya. Tunggu, jangan dibawa. Teriak Rina putus asa. Ia mencoba berlari mengejar, tapi salah satu pria itu menghalanginya dengan sopan. Mohon maaf, Bu, ini sudah prosedur. Silahkan diselesaikan di kantor kami. Katanya, Rina hanya bisa berdiri mematung tak berdaya. Ia melihat mahkotanya, simbol kemenangannya, diangkut pergi seperti rongsokan. Teman-temannya yang tadi memujinya kini menatapnya dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan cemooh. Semua mata di lobi mal itu tertuju padanya. Bisikan dan tawa kecil terdengar di antara kerumunan. Harga dirinya, yang ia bangun dengan susah payah di atas kebohongan dan penderitaan wanita lain, kini hancur lebur di depan umum. Ia berdiri sendirian di tengah panggung kehancurannya, dipermalukan dengan cara yang paling telak, sementara puluhan kamera ponsel mengabadikan momen kejatuhannya. Bayu sedang duduk santai di sebuah kedai kopi di bilangan Senopati saat teleponnya berdering. Ia baru saja menyelesaikan pertemuan basa-basi dengan seorang kenalan lama, sebuah pertemuan yang ia sebut sebagai meeting penting kepada Anissa. Melihat nama Rina di layar, ia tersenyum dan menjawabnya dengan santai. Halo, cantik, kangen ya? Tapi sapaan manisnya dibalas dengan teriakan histeris dari seberang. Bayu menjauhkan ponsel dari telinganya. Keningnya berkerut. Ia tidak bisa menangkap dengan jelas apa yang Rina katakan di antara isak tangis dan jeritannya. Yang ia dengar hanyalah kata-kata seperti Leasing, ditarik, dan nama istrimu. Jantung Bayu seketika berhenti berdetak. Apa? Apa maksudmu ditarik? Kamu di mana sekarang? Di mal. Mobilnya dibawa. Mereka bilang Anissa nunggak bayar. Semua orang lihatin aku. Mas, malu.
Suara Rina terdengar putus asa. Darah serasa surut dari wajah Bayu. Kepanikan yang dingin dan tajam menjalari sekujur tubuhnya. Ia segera mematikan telepon, melempar beberapa lembar uang ratusan ribu ke atas meja tanpa menunggu kembalian, dan berlari keluar dari kedai kopi itu. Pikirannya berkecamuk. Bagaimana bisa? Anissa tidak pernah telat membayar tagihan apapun. Dia adalah orang yang paling teliti soal keuangan. Ini pasti sebuah kesalahan. Sebuah kesalahan administrasi yang bodoh. Sepanjang perjalanan pulang dengan taksi online, amarah mulai menggelegak di dalam dirinya, mengalahkan rasa paniknya. Ia marah pada Rina yang membuat drama di tempat umum. Ia marah pada pihak Leasing yang bertindak gegabah. Dan yang paling besar, ia marah pada Anissa. Beraninya Anissa lalai membayar cicilan sepenting ini? Beraninya Anissa membuatnya malu seperti ini? Ia sama sekali tidak berpikir bahwa ini adalah tindakan yang disengaja. Di benaknya, Anissa masihlah istri lugu dan penurut yang bisa ia kendalikan. Saat tiba di apartemen, ia membuka pintu dengan kasar, tidak peduli jika selnya rusak. Anissa, Anissa, kamu di mana? Teriaknya. Anissa muncul dari arah dapur. Ia tampak begitu tenang. Terlalu tenang. Ia mengenakan daster rumah yang nyaman. Rambutnya diikat seadanya, dan di tangannya ada segelas teh hangat. Ketenangan Anissa yang kontras dengan kekacauan di dalam dirinya membuat Bayu semakin murka. Kamu ini gimana, sih? Kamu lupa bayar cicilan mobil, hah? Mobilnya ditarik orang Leasing di depan umum. Rina meneleponku sambil nangis-nangis. Kamu sengaja mau bikin aku malu. Sembur Bayu tanpa jeda. Napasnya terengah-engah. Ia menatap Anissa dengan tajam, menunggu istrinya itu panik dan meminta maaf. Tapi Anissa tidak panik. Ia tidak meminta maaf. Ia hanya menatap Bayu dengan sorot mata yang dingin dan asing. Sorot mata yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Ia berjalan pelan ke arah sofa, duduk dengan anggun, dan menyesap tehnya. Aku tidak lupa bayar, Mas. Jawab Anissa dengan suara yang datar dan jernih. Setiap katanya terdengar begitu jelas di ruangan yang hening itu. Bayu tertegun. Apa maksudmu tidak lupa? Lalu kenapa bisa ditarik? Anissa meletakkan cangkirnya di atas meja kopi. Ia mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata suaminya. Aku sengaja menghentikan pembayarannya. Dunia Bayu seakan runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Ia menatap Anissa dengan tidak percaya. Otak liciknya mencoba mencerna informasi itu, tapi gagal total. Ini di luar skenarionya. Anissa yang ia kenal tidak mungkin melakukan hal ini. Anissa yang ia kenal akan melakukan apa saja untuknya. Sengaja? Kamu gila. Kamu tahu kan mobil itu penting buat bisnis aku. Buat citra aku? Teriak Bayu. Suaranya naik beberapa oktav. Bisnis? Anissa tertawa kecil. Tawa yang terdengar sinis dan menyakitkan. Bisnis membohongi istri dan memanjakan selingkuhan dengan uang istri. Begitu maksudmu? Wajah Bayu langsung pucat pasi. Ia mundur selangkah, seolah baru saja ditampar dengan keras. Apa maksudmu? Selingkuhan apa? Topeng itu akhirnya terlepas. Anissa tidak lagi ingin berpura-pura. Ia meraih beberapa lembar kertas yang sudah ia siapkan di atas meja. Ia melemparkannya ke depan Bayu. Kertas-kertas itu melayang dan mendarat di lantai. Di sana, tercetak dengan jelas, tangkapan layar dari pesan Rina. Foto Rina yang berpose di atas mobil, dan kalimat hinaan di bawahnya. Ini alasannya, Mas, desis Anissa. Suaranya kini bergetar karena amarah yang selama ini ia pendam. Ini alasan kenapa mainan mahal untuk pelakor kesayanganmu itu kuambil kembali. Karena mainan itu dibeli dengan uangku. Atas namaku. Bayu menatap kertas-kertas di lantai itu dengan mata terbelalak. Ia seolah melihat hantu. Tidak ada lagi jalan untuk mengelak. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa ia ciptakan. Ia telah tertangkap basah, telanjang di depan istrinya. Amarahnya yang tadi meledak-ledak kini lenyap tak berbekas. Digantikan oleh keputusasaan total. Ia menatap Anissa. Wanita yang selama ini ia anggap remeh,
yang kini berdiri di hadapannya dengan tatapan penuh kemenangan yang dingin. Sayang, aku bisa jelaskan. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Gagapnya, kata-katanya terdengar begitu lemah dan menyedihkan. Tidak perlu, potong Anissa dengan tajam. Aku sudah melihat semuanya dengan cukup jelas. Selama ini aku bekerja keras seperti orang bodoh. Sementara kamu bersenang-senang dengan uangku. Kamu membangun surgamu dan selingkuhanmu di atas neraka yang kamu ciptakan untukku. Melihat kebohongan tidak lagi mempan, Bayu mengubah taktiknya. Ia menjatuhkan dirinya berlutut di depan Anissa. Sebuah tindakan putus asa yang begitu teatrikal. Ia mencoba meraih tangan Anissa, tapi Anissa menariknya dengan cepat. Maafkan aku, Anissa. Aku mohon, maafkan aku. Ia mulai menangis. Air mata buaya mengalir di pipinya. Aku hilaf. Sayang, aku salah. Tapi aku benar-benar cinta sama kamu. Hanya kamu. Dia tidak berarti apa-apa. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Kita perbaiki semuanya. Ya. Anissa menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Pria yang sama yang beberapa menit lalu membentaknya dengan penuh amarah. Pria yang sama yang selama berbulan-bulan telah menipunya. Ia melihat tangisannya, mendengar permohonannya, tapi ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kasihan. Yang ada hanyalah rasa jijik. Ia menatap Bayu dengan dingin. Sudah terlambat untuk kata maaf. Kamu tidak hanya menghancurkan hatiku, Bayu, kamu juga menghina kecerdasanku. Dan itu adalah kesalahan terbesarmu. Anissa berdiri, menjulang di atas suaminya yang kini tampak begitu kecil dan hina. Sekarang, permainanmu sudah selesai. Bayu masih bersujud di lantai yang dingin. Isak tangisnya yang menyedihkan menggema di apartemen yang tiba-tiba terasa begitu luas dan senyap. Ia mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Matanya yang memerah menatap Anissa dengan permohonan terakhir. Ia masih berharap, dengan sisa-sisa arogansinya, bahwa cinta dan kebodohan Anissa yang selama ini ia manfaatkan masih tersisa. Ia berharap bisa menemukan celah, sekecil apapun, untuk kembali merayap masuk ke dalam hati dan kehidupan nyaman yang telah ia hianati. Anissa, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Lirihnya, suaranya serak. Aku akan tinggalkan dia. Aku akan putuskan dia sekarang juga. Aku akan lakukan apa saja. Aku akan berubah. Aku janji. Kita mulai lagi dari awal, ya. Anissa menatapnya tanpa ekspresi. Ia berjalan perlahan, mengitari sosok suaminya yang menyedihkan itu seperti seekor singa betina yang sedang mengamati mangsanya yang tak berdaya. Ia berhenti di belakang Bayu, membuatnya harus memutar leher dengan canggung untuk bisa melihatnya. Posisi yang sangat tidak nyaman. Posisi yang menunjukkan betapa rendahnya ia sekarang. Kesempatan? Anissa mengulang kata itu. Nadanya dingin dan tajam. Aku sudah memberimu ribuan kesempatan setiap hari selama 5 tahun terakhir. Kesempatan yang kamu gunakan untuk membohongiku. Kesempatan yang kamu pakai untuk menenun jaring kebohonganmu. Ia mulai berbicara. Suaranya tidak meninggi, tapi setiap katanya menusuk seperti jarum es. Aku ingat. Mas, aku ingat saat kamu bilang butuh laptop baru untuk desain proyek. Ternyata laptop itu kamu berikan padanya sebagai hadiah ulang tahun. Aku tahu sekarang. Aku ingat saat kamu minta uang untuk sewa kantor sementara. Ternyata uang itu kamu pakai untuk membayari sewa apartemennya. Dan aku ingat dengan sangat jelas. Saat kamu menangis di bahuku, bilang kalau kamu merasa gagal, lalu merayuku untuk membeli mobil itu demi masa depan kita. Setiap kalimat yang Anissa ucapkan adalah sebuah fakta yang ia kumpulkan selama 2 bulan terakhir dari penelusurannya. Ia telah menggali lebih dalam, dan menemukan lubang pengkhianatan yang jauh lebih busuk dari yang ia bayangkan. Masa depan kita. Anissa tertawa getir. Tidak ada kita, Bayu. Yang ada hanya aku dan kamu. Aku yang bekerja, dan kamu yang menikmati hasilnya bersama perempuan lain. Jadi jangan bicara soal kesempatan. Pintu itu sudah aku tutup. Aku kunci, dan kuncinya sudah aku buang ke dasar lautan.
Bayu terdiam. Wajahnya pucat pasi. Ia sadar, wanita di hadapannya bukan lagi Anissa yang ia kenal. Anissa yang penurut dan mudah dibodohi telah mati. Anissa berjalan ke arah pintu kamar mereka. Ia membukanya lebar-lebar. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kesempatan untuk keluar dari rumah ini dengan sedikit sisa harga diri. Kemasi pakaianmu. Ambil barang-barang pribadimu. Dan pergi. Bayu terperangah. Ia bangkit berdiri. Rasa putus asanya kini bercampur dengan percikan amarah lama. Pergi? Kamu mengusirku? Anissa, sadar. Ini rumah kita. Bukan, jawab Anissa dengan tenang, memotong ucapan Bayu. Ini apartemenku. Cicilannya lunas bulan depan. Dibayar penuh dari bonus tahunanku. Sertifikatnya ada di brankas bank, dan hanya ada satu nama di sana, Anissa Larasati. Kamu hanya tamu yang sudah tinggal terlalu lama. Ia berjalan ke meja kerja kecilnya, mengambil beberapa lembar dokumen yang sudah ia siapkan. Ini, lihat, tagihan kartu kredit tambahanmu, yang limitnya aku yang bayar. Isinya, makan malam di restoran mahal, belanja di butik, dan tagihan hotel. Semua di hari kerja saat aku sedang lembur di kantor. Lalu ini, rekening koran tabungan bersama kita, yang isinya hanya dari gajiku. Lihat penarikan-penarikan tunai dalam jumlah besar ini. Aku yakin ini bukan untuk modal bisnismu, kan? Bayu mundur ketakutan. Anissa telah mempersiapkan segalanya. Ia tidak punya celah sedikit pun untuk membela diri. Ia benar-benar telanjang. Kamu tidak punya apa-apa di sini, Bayu, kata Anissa. Suaranya kini terdengar begitu final. Semua yang kamu nikmati, semua kemewahan yang kamu pamerkan pada selingkuhanmu, semuanya berasal dariku. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Semuanya. Ia menunjuk ke arah kamar. Aku memberimu waktu 30 menit. Kemasi barangmu di dalam satu koper. Hanya pakaian dan barang pribadi. Jangan coba-coba mengambil apapun yang aku beli. Aku akan mengawasimu. Kekalahan terpancar jelas di mata Bayu. Tidak ada lagi perlawanan. Ia berjalan gontai memasuki kamar tidur mereka. Kamar tidur Anissa. Anissa mengikutinya. Berdiri bersandar di daun pintu. Kedua lengannya bersedekap. Ia mengawasi setiap gerakan Bayu dengan tatapan elang. Bayu membuka lemari besar. Lemari yang penuh dengan kemeja-kemeja mahal dan setelan jas yang dibelikan Anissa. Tangannya gemetar saat ia mulai memasukkan pakaiannya ke dalam sebuah koper besar. Setiap helai pakaian yang ia masukkan terasa seperti sebuah kenangan pahit. Ia melihat jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Hadiah dari Anissa saat ulang tahunnya. Ia melepasnya dengan ragu. Tinggalkan, kata Anissa dingin dari ambang pintu. Itu juga uangku. Bayu meletakkan jam itu di atas meja rias dengan kasar. Ia melanjutkan aktivitasnya dalam keheningan yang menyesakan. Hanya diiringi oleh suara ritsleting koper dan napasnya yang berat. 30 menit terasa seperti selamanya. Akhirnya, ia selesai. Satu koper besar, dan satu tas ransel. Itulah seluruh harta yang ia miliki dari 5 tahun pernikahannya. Ia menyeret kopernya keluar kamar. Melewati Anissa tanpa berani menatapnya. Ia berjalan menuju pintu depan, tempat di mana dulu ia selalu disambut dengan senyum dan pelukan hangat. Kini, tempat itu adalah gerbang menuju pengasingannya. Saat tangannya sudah memegang gagang pintu, ia berhenti. Ia menoleh untuk terakhir kalinya. Sebuah harapan bodoh masih tersisa di matanya. Anissa. Anissa berjalan menghampirinya. Bukan untuk memeluknya. Ia mengulurkan tangannya. Kunci, katanya singkat. Bayu menatapnya nanar, lalu dengan tangan gemetar, ia melepaskan gantungan kunci mobil dan apartemen dari sakunya, dan meletakkannya di telapak tangan Anissa yang terbuka. Terasa dingin dan final. Tanpa berkata apa-apa lagi, Anissa membuka pintu. Ia menyingkir, memberikan jalan bagi Bayu untuk keluar. Bayu menyeret kopernya melewati ambang pintu. Untuk sesaat, ia hanya berdiri di lorong apartemen yang sepi, tampak begitu tersesat dan kebingungan.
Lalu, Anissa menutup pintu itu. Suara klik dari kunci yang diputar terdengar begitu keras, menjadi titik akhir dari sebuah babak kehidupan. Babak yang penuh dengan cinta palsu dan pengkhianatan. Anissa bersandar di balik pintu, memejamkan matanya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung baru saja terangkat dari pundaknya. Ia sendirian di dalam apartemennya, di dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Dengan hanya satu koper dan sedikit uang tunai di dompetnya, tujuan pertama Bayu tentu saja adalah Rina. Ia masih menganggap wanita itu sebagai sekoci penyelamatnya. Ia tiba di lobi apartemen Rina yang mewah dengan perasaan campur aduk antara malu dan harapan. Ia menelepon Rina, memintanya untuk turun. Rina muncul beberapa menit kemudian, tapi wajahnya tidak menunjukkan simpati sedikit pun. Matanya bengkak, bukan karena menangis untuk Bayu, tapi karena marah dan malu. "Ngapain kamu kesini bawa koper segala?" semburnya ketus. "Rina, sayang, aku diusir dari rumah," kata Bayu memelas. "Tapi tenang, ini hanya sementara. Kita akan lewati ini bersama, ya kan?" Rina tertawa. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. "Bersama? Kamu pikir aku ini tempat penampungan? Gara-gara kamu, aku dipermalukan di depan semua temanku. Video mobil ditarik itu sudah menyebar kemana-mana. Kamu bilang kamu pengusaha sukses. Ternyata kamu cuma parasit yang hidup dari uang istri." "Itu tidak benar. Aku cinta sama kamu," bantah Bayu putus asa. "Cinta tidak bisa membayar tagihan kartu kreditku," balas Rina tajam. "Aku sudah selesai denganmu. Jangan pernah hubungi aku lagi." Dengan kata-kata itu, Rina berbalik dan berjalan kembali ke dalam lobi apartemennya, meninggalkan Bayu yang berdiri terpaku dengan kopernya. Dunianya runtuh untuk ketiga kalinya dalam satu hari. Ia tidak punya istri, tidak punya selingkuhan, tidak punya mobil, dan tidak punya rumah. Ia benar-benar sendirian. Minggu-minggu berikutnya adalah neraka bagi Bayu dan Rina. Bayu mencoba menumpang hidup pada teman-temannya, tapi berita tentang bagaimana ia menipu istrinya menyebar dengan cepat. Satu persatu temannya menjauh. Ia akhirnya terpaksa pulang ke rumah orang tuanya di sebuah kota kecil, kembali menjadi beban di usia yang tidak lagi muda. Reputasinya hancur, dan ia harus memulai hidup dari nol, tanpa modal dan tanpa koneksi yang dulu ia banggakan. Rina juga merasakan karmanya. Ia menjadi bahan cemoohan di lingkaran sosialnya. Teman-temannya yang dulu menjilatnya, kini terang-terangan menertawakannya di belakang. Ia dicap sebagai pelakor gagal yang berhasil dipermainkan oleh penipu kelas 3. Tak tahan dengan rasa malu, ia akhirnya menghilang dari peredaran, menutup akun media sosialnya dan mengurung diri. Kemewahan yang ia puja telah mengkhianatinya. Sementara itu, di apartemennya yang kini terasa lebih lapang dan damai, Anissa memulai proses penyembuhan dan pembersihan. Keesokan harinya setelah mengusir Bayu, ia menyewa jasa pembersih profesional untuk membersihkan setiap sudut apartemen. Ia ingin menghilangkan semua jejak fisik Bayu. Setelah itu, ia melakukan pembersihan spiritual. Ia mengumpulkan semua barang pemberian Bayu, semua foto mereka berdua, semua benda yang membangkitkan kenangan. Ia memasukkannya ke dalam beberapa kotak kardus besar dan menyumbangkannya ke panti sosial. Ia juga merombak total kamar tidurnya. Ia mengganti ranjangnya, membeli sprei dan selimut baru dengan warna-warna cerah, dan menata ulang perabotannya. Ia ingin setiap kali ia masuk ke kamar itu, ia tidak lagi teringat pada pengkhianatan, melainkan pada awal yang baru. Proses perceraian berjalan dengan sangat cepat dan mudah. Dengan semua bukti yang Anissa miliki, dan dengan kondisi Bayu yang tidak punya uang untuk menyewa pengacara, ia tidak bisa menuntut apa-apa. Mereka berpisah secara resmi tanpa pembagian harta gono gini, karena semua harta memang terbukti milik Anissa. Dengan hilangnya parasit dalam hidupnya, Anissa merasakan energi dan fokusnya kembali berlipat-lipat. Di kantor, ia menjadi lebih cemerlang. Ide-idenya lebih tajam, presentasinya lebih memukau. Dalam waktu kurang dari 6 bulan,
Ia mendapatkan promosi jabatan yang sudah lama ia incar. Ia juga mulai menghidupkan kembali hobi-hobinya yang lama terlupakan. Ia kembali melukis, mengikuti kelas yoga di akhir pekan, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya yang tulus. Suatu malam, sekitar setahun setelah malam yang menentukan itu, Anissa sedang duduk sendirian di balkon apartemennya. Balkon yang sama tempat Bayu pernah mengucapkan janji-janji palsunya. Ia memegang segelas anggur merah, menatap kerlip lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Udara malam terasa sejuk, dan di hatinya ada kedamaian yang mendalam. Ia tidak lagi merasakan amarah ataupun dendam. Semua itu telah berlalu. Ia melihat pengkhianatan itu bukan lagi sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah pelajaran paling berharga dalam hidupnya. Pelajaran yang menyadarkannya akan kekuatannya sendiri, akan nilainya sebagai seorang wanita, dan akan pentingnya mencintai diri sendiri di atas segalanya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari salah satu sahabatnya. "Nis, weekend ke Bali. Yuk, healing." Anissa tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hati yang sudah pulih dan bebas. Ia mengetik balasannya dengan cepat. "Yuk, aku yang traktir tiketnya." Ia meletakkan ponselnya, kembali menatap pemandangan kota. Ia sendirian, tapi ia tidak pernah merasa sesempurna ini. Ia telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan kini ia berdiri lebih tegar, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi satu hal yang pasti, ia siap menghadapinya dengan kekuatannya sendiri untuk memulai awal hidup barunya yang cemerlang.